3 tahun telah berlalu sejak Rusia meluncurkan invasi besar ke Ukraina. Namun hingga kini, di bulan Oktober 2025, perang itu belum juga berakhir. Tidak ada kemenangan mutlak, tidak ada kekalahan total, hanya kehancuran yang perlahan berubah menjadi rutinitas baru. Kedua belah pihak masih bertahan. Ukraina dengan semangat nasional yang tak padam, dan Rusia dengan kekuatan industri serta logistik yang tampaknya tidak akan cepat habis. Namun, di luar medan perang, dunia mulai lelah. Krisis ekonomi, harga energi yang melonjak, dan ketegangan politik internasional membuat konflik ini bukan lagi sekadar perang antara dua negara, melainkan ujian bagi tatanan dunia pasca Perang Dingin. Di timur dan selatan Ukraina, garis depan bergerak lambat. Wilayah Donetsk, Zaporizhia, dan Kharkiv masih menjadi pusat pertempuran. Setiap hari, drone dan artileri saling membalas. Serangan udara Rusia menargetkan infrastruktur energi Ukraina, membuat jutaan warga hidup dalam kegelapan dan dingin. Menurut laporan internasional, beberapa fasilitas gas dan listrik hancur akibat rudal jelajah kaliber dan drone kamikaze Geran 2, versi Rusia dari Shahed buatan Iran. Kiev berupaya memperbaiki jaringan energi, namun serangan datang lebih cepat daripada kemampuan untuk memperbaikinya. Sementara itu, Rusia memperkuat posisi di sekitar Donetsk dan Avdiivka. Tank T-90M dan kendaraan BMP-3 menjadi tulang punggung operasi darat, disertai dukungan udara dari pesawat tempur Su-34 dan Su-35 yang menjatuhkan bom berpemandu FAB berdaya ledak tinggi. Di sisi lain, Ukraina mengandalkan sistem pertahanan udara barat dan drone buatan dalam negeri yang semakin canggih. Namun, meski mampu menahan sebagian serangan, Ukraina tetap menghadapi kekurangan amunisi dan sumber daya manusia. Selama 2 tahun terakhir, Rusia melakukan apa yang banyak analis sebut sebagai mobilisasi industri militer terbesar sejak Uni Soviet. Pabrik-pabrik di dalam negeri kini memproduksi drone, rudal, dan amunisi dalam jumlah besar. Bahkan, beberapa komponen elektronik yang dulu diimpor dari barat kini datang dari pasar Asia dan Timur Tengah. Geran 2, Lancet, hingga rudal hipersonik Kinzhal menjadi bagian dari strategi tekanan berkelanjutan. Serangan jarak jauh kini terjadi hampir setiap malam, bukan hanya untuk menghancurkan sasaran militer, tapi juga untuk melemahkan psikologi dan ekonomi Ukraina. Namun, Ukraina juga tidak diam. Mereka mulai mengembangkan drone jarak jauh yang mampu menyerang fasilitas minyak dan pabrik di dalam wilayah Rusia. Serangan ini mungkin kecil skalanya, tetapi memiliki nilai simbolik besar, menunjukkan bahwa Kiev masih mampu membalas. Sementara perang berlangsung, dunia terpecah dalam 2 pandangan. Blok Barat, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris terus mendukung Ukraina dengan dana, pelatihan, dan senjata. Namun, dukungan itu kini mulai menghadapi batas. Di Washington, perdebatan politik mengenai bantuan ke Ukraina semakin tajam. Sebagian kalangan menilai perang ini telah berubah menjadi beban yang mahal tanpa kepastian kemenangan. Di Eropa, paket sanksi terhadap Rusia terus diperluas, namun efeknya tidak sebesar yang diharapkan. Ekonomi Rusia tetap bertahan, bahkan tumbuh perlahan karena pasar alternatif di Asia dan Timur Tengah. Sementara, negara-negara di luar Barat memilih berhati-hati dan netral. India tetap membeli minyak Rusia dengan harga diskon besar. Tiongkok menyerukan perdamaian, tetapi diam-diam memperkuat hubungan ekonomi dan teknologi dengan Moskow. Sebuah perang yang memperlihatkan bahwa kekuatan besar selalu punya ruang untuk bertindak,
sementara negara kecil hanya bisa menanggung akibatnya. Memasuki tahun ketiga perang, kelelahan mulai terasa. Eropa menghadapi tekanan ekonomi. AS sibuk dengan dinamika politik dalam negeri. Negara-negara berkembang menghadapi dampak harga pangan dan energi yang tak stabil. Majelis Umum PBB terus menyerukan penghentian perang, namun Dewan Keamanan lumpuh oleh hak veto Rusia. Bahkan upaya diplomasi alternatif seperti mediasi Turki atau Vatikan belum membawa hasil konkret. Presiden Zelensky mengkritik dunia karena dianggap tidak cukup cepat bertindak, sementara Moskow menegaskan bahwa setiap negosiasi hanya bisa dimulai jika Ukraina menerima realitas teritorial baru. Kedua posisi itu saling menutup pintu, dan di sela-sela perundingan yang gagal, rudal masih meluncur setiap malam. Perang Rusia-Ukraina tahun 2025 adalah cermin dari dunia yang sedang berubah. Bukan lagi sekadar pertarungan wilayah, tetapi pertarungan pandangan tentang tatanan internasional. Apakah dunia masih bisa berpegang pada hukum dan kedaulatan? Atau kita sedang kembali ke masa di mana kekuatan menentukan kebenaran? Pertanyaan itu belum memiliki jawaban. Namun, satu hal pasti, selama bom masih dijatuhkan dan diplomasi belum berbicara, perang ini akan terus membentuk masa depan dunia, entah ke arah yang lebih stabil atau menuju babak baru ketegangan global. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.